Hai teman-teman, apakah kalian pernah ingin menyampaikan pendapat tentang suatu masalah atau peristiwa? Nah, agar pendapat tersebut dapat diterima oleh orang lain, kita perlu menyertakan alasan dan fakta yang mendukungnya. Dalam bahasa Indonesia, cara menyampaikan pendapat seperti itu disebut argumentasi. Pada video kali ini, kita akan mempelajari teks argumentasi. Pembahasan pada video ini meliputi pengertian teks argumentasi, tujuan teks argumentasi, ciri-ciri teks argumentasi, jenis-jenis teks argumentasi, struktur teks argumentasi, serta contoh teks argumentasi. Di akhir pembelajaran, kalian juga akan mengerjakan beberapa soal untuk menguji pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya, agar kalian dapat memahami materi dengan baik. Nah, pertama-tama kita akan membahas pengertian teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau gagasan penulis mengenai suatu topik tertentu. Pendapat tersebut merupakan pandangan atau pemikiran penulis terhadap suatu permasalahan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Agar pendapat yang disampaikan tidak hanya berupa opini semata, teks argumentasi harus didukung oleh fakta, data, alasan, dan bukti yang logis. Fakta dapat berupa kejadian yang benar-benar terjadi, data dapat berupa angka atau hasil penelitian, sedangkan alasan dan bukti digunakan untuk memperkuat pendapat yang disampaikan. Dengan adanya dukungan tersebut, argumen yang diberikan menjadi lebih kuat dan dapat dipercaya oleh pembaca. Oleh karena itu, tujuan utama teks argumentasi adalah meyakinkan pembaca agar menerima atau setuju dengan pendapat yang disampaikan penulis. Penulis berusaha memberikan alasan dan bukti yang kuat sehingga pembaca dapat memahami serta percaya terhadap argumen yang disampaikan. Setelah memahami pengertian teks argumentasi, selanjutnya kita akan membahas tujuan teks argumentasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teks argumentasi merupakan teks yang berisi pendapat penulis yang didukung oleh fakta, data, alasan, dan bukti yang logis. Oleh karena itu, teks argumentasi memiliki beberapa tujuan. Pertama, meyakinkan dan mempengaruhi pembaca agar menerima pendapat yang disampaikan penulis. Dengan menyampaikan fakta dan bukti yang kuat, pembaca diharapkan percaya terhadap argumen yang diberikan. Kedua, menyampaikan pendapat penulis terhadap suatu masalah atau topik tertentu. Melalui teks argumentasi, penulis dapat mengemukakan pandangan, gagasan, atau sikapnya mengenai suatu persoalan yang sedang dibahas. Ketiga, menjelaskan alasan yang mendukung suatu pendapat. Dalam teks argumentasi, penulis tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga memberikan alasan, data, dan bukti yang logis agar pendapat tersebut lebih kuat dan mudah diterima oleh pembaca. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks argumentasi. Ciri yang pertama adalah berisi pendapat atau gagasan penulis mengenai suatu topik atau permasalahan tertentu. Pendapat tersebut menjadi inti dari pembahasan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ciri yang kedua, teks argumentasi didukung oleh fakta dan data. Fakta dan data digunakan untuk memperkuat pendapat penulis, sehingga argumen yang disampaikan tidak hanya berupa opini, tetapi juga memiliki dasar yang jelas dan dapat dipercaya. Ciri yang ketiga, teks argumentasi bersifat logis dan objektif. Artinya, alasan yang diberikan harus masuk akal dan berdasarkan kenyataan, bukan hanya perasaan atau keinginan pribadi penulis. Ciri yang keempat, teks argumentasi bersifat persuasif atau membujuk. Melalui argumen yang kuat, penulis berusaha mempengaruhi pembaca agar menerima atau menyetujui pendapat yang disampaikan. Ciri yang terakhir adalah penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang baik akan membantu pembaca memahami isi teks serta argumen yang disampaikan oleh penulis. Jenis-jenis teks argumentasi. Setelah memahami ciri-ciri teks argumentasi, kita juga perlu mengetahui jenis-jenisnya. Berikut beberapa jenis teks argumentasi yang sering digunakan. Yang pertama, argumentasi sebab akibat. Jenis argumentasi ini menjelaskan hubungan antara penyebab dan akibat suatu peristiwa.
Tujuannya adalah membantu pembaca memahami alasan terjadinya sesuatu. Yang kedua, argumentasi persamaan. Argumentasi persamaan digunakan dengan menunjukkan kesamaan antara dua hal yang berbeda agar pembaca lebih mudah memahami pendapat penulis. Yang ketiga, argumentasi perbandingan. Pada jenis ini, penulis membandingkan dua hal atau lebih untuk menunjukkan perbedaan, kelebihan, atau kekurangannya sehingga argumen menjadi lebih kuat. Yang keempat, argumentasi otoritas. Argumentasi otoritas menggunakan pendapat ahli, hasil penelitian, atau pernyataan tokoh yang terpercaya sebagai pendukung argumen. Yang kelima, argumentasi kesaksian. Jenis argumentasi ini menggunakan pengalaman, pengamatan, atau kesaksian seseorang sebagai bukti untuk memperkuat pendapat yang disampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks argumentasi. Struktur teks argumentasi terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, badan argumen, dan kesimpulan. Bagian pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini, penulis memperkenalkan topik atau permasalahan yang akan dibahas serta menyampaikan pendapat awal mengenai topik tersebut. Pendahuluan berfungsi untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang isi teks. Bagian kedua adalah badan argumen. Bagian ini merupakan inti dari teks argumentasi karena berisi alasan, fakta, data, dan bukti yang digunakan untuk mendukung pendapat penulis. Semakin kuat argumen yang disampaikan, semakin mudah pembaca menerima pendapat tersebut. Bagian terakhir adalah kesimpulan. Pada bagian ini, penulis menegaskan kembali pendapat yang telah disampaikan berdasarkan argumen yang dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan juga berfungsi untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Setelah mempelajari pengertian, ciri-ciri, jenis, dan struktur teks argumentasi, sekarang saatnya kita melihat contoh teks argumentasi. Melalui contoh ini, kalian dapat memahami bagaimana penulis menyampaikan pendapat secara logis serta memperkuatnya dengan fakta dan alasan yang mendukung. Perhatikan contoh berikut dengan seksama agar kalian dapat mengenali unsur-unsur penting yang terdapat dalam teks argumentasi. Pentingnya membaca buku di era digital. Bagian pendahuluan. Di era digital, informasi dapat diperoleh dengan mudah melalui internet. Namun, membaca buku tetap penting karena memberikan banyak manfaat bagi pembacanya. Selanjutnya, bagian badan argumen. Pertama, membaca buku melatih konsentrasi dan kemampuan berpikir kritis karena pembaca harus fokus memahami isi bacaan. Kedua, buku merupakan sumber informasi yang lebih terpercaya karena melalui proses penelitian dan penyuntingan. Ketiga, membaca buku dapat meningkatkan empati, mengurangi stres, dan membantu menjaga kesehatan mental. Bagian kesimpulan. Meskipun teknologi semakin berkembang, membaca buku tetap perlu dibiasakan. Buku memberikan pengetahuan yang mendalam serta membantu mengembangkan kemampuan berpikir dan kesehatan emosional. Setelah memahami materi dan melihat contoh teks argumentasi, sekarang saatnya kalian menguji pemahaman melalui soal latihan. Silakan hentikan video sejenak dan pindai kode QR yang tersedia untuk mengakses soal. Selamat mengerjakan dan semoga berhasil. Gimana nih setelah mengerjakan latihan soal? Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Jika masih ada bagian yang belum dipahami, kalian bisa memutar ulang video ini dan memperhatikan kembali penjelasan yang telah disampaikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa teks argumentasi merupakan teks yang berisi pendapat yang didukung oleh fakta dan alasan yang logis untuk meyakinkan pembaca. Melalui materi yang telah dipelajari, diharapkan kalian dapat memahami unsur-unsur teks argumentasi serta mampu menyusun dan mengembangkan argumen yang baik, logis, dan didukung bukti yang tepat. Teruslah berlatih agar kemampuan berpikir kritis dan menulis kalian semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.